Hai guys, kembali bersama saya di cerita hororku. Oke, kali ini aku akan membahas tentang kejadian penghabisan nyawa yang mungkin Anda atau kalian belum pernah mendengar cerita ini. Dan saya akan merangkum sebagai cerita horor kesukaan kalian. Sebelum kalian mendengarkan cerita ini, jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Kita tidak akan berlama-lama lagi untuk membahas cerita ini. Semoga kalian senang mendengar cerita ini dan bisa mengantar tidur Anda dan mimpi indah. Neng, kamu mau kemana? Malam-malam begini udah rapi, tanya cucu ibunya. Terlihat seorang wanita muda yang tengah berbadan dua, mengenakan pakaian rapi dan juga jilbab berwarna hitam. Mau ke pasar? Mah, lagi pengen jajan tahu goreng. Biasanya kan malam minggu suka ada yang jualan tahu goreng crispy, mah, sautnya sambil tersenyum. Gak boleh kamu ini lagi hamil muda. Lihat tuh jam berapa sekarang? Jam 7. Belum juga azan isya, mah. Masih siang lah jam segini. Mana suamimu? Kamu pergi sama dia kan? Tanya cucu lagi. Ada, Neng kasihan sama AA, mah. Pulang kerja jam 5 sore. Mana belum sempat mandi. Udah tidur aja di kamar. Ya udah nggak apa-apa, biar Neng sendiri aja ke pasar. Lagian Neng bisa bawa motor sendiri kok, mah. Cucu menggelengkan kepalanya pelan. Anak muda zaman sekarang udah nggak percaya mitos-mitos orang tua zaman dulu. Ngeyel susah dibilangin, gumam cucu dalam hati. Ya udah, jangan lupa bawa gunting sama bawang putih, kamu simpen aja di saku. Udah kok, mah. Ya udah, Neng berangkat dulu ya. Kalau AA nanyain bilang aja ke AA kalau Neng ke pasar malam. Jadi kamu belum izin sama suami kamu, Neng? Tanya cucu sedikit marah. Kan Neng udah bilang AA lagi tidur. Udah Neng berangkat dulu, takut keburu malam banget. Risma mengeluarkan sepeda motornya yang berparkir di dalam rumah. Wanita muda berbadan kecil itu terlihat sangat lincah dan gesit. Menyalakan mesinnya lalu melaju meninggalkan rumah dengan cepat. Jangan ngebut-ngebut ya, teriak cucu dalam abang pintu sebelum ia menutupnya. Menuju pasar yang ramai di malam-malam tertentu. Pasar yang berjarak 1 km dari rumahnya, Risma yang dalam keadaan hamil muda selalu merasakan keinginan yang tak bisa ditunda-tunda. Dengan girang pergi dari rumahnya seorang diri tanpa ditemani suami. Itu adalah kesempatan emas untuk Risma yang sudah lama tak mengendarai sepeda motor karena larangan suaminya. Bergerak bebas membawa buah hati yang masih berusia 4 bulan dalam kandungannya. Rasanya air liur itu terus saja mengalir ketika membayangkan tahu goreng crispy dicampuri saus tomat yang pedas asam. Sebelum memasuki desa yang cukup ramai, pertama-tama Risma harus melewati jalanan sepi di bawah pohon yang bersayang ditanam oleh pemerintah. Jalanan sepi dan gelap itu tidak terlalu panjang dan tidak terlalu pendek. Hanya berjarak sekitar 300 meter saja. Di samping jalanan itu terdapat kebun pisang liar yang tak diurus oleh siapapun. Membuat jalanan itu seringkali disebut-sebut sebagai jalan pocong. Berbekalkan gunting dan bawang putih, Risma begitu yakin tidak akan ada hal yang buruk akan datang. Bayi itu akan aman dan tak akan didekati oleh makhluk halus. Titit, sayurannya Bu masih fresh, baru datang. Ayo lagi promo, beli 2 gratis 1. Timun muda loh kak, besar dijamin puas. 1 kilo cuma 5.000.
Bakso, 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 baksonya ada, mie ayamnya juga ada loh. Terdengar ramai malam minggu memang sudah terkenal sebagai malam subur. Pasar yang cukup luas itu pun begitu ramai dikunjungi banyak orang. Sayuran hijau terlihat di setiap sudut pandangannya. Tak hanya sayuran, rupanya pedagang kuliner juga akan turun berdagang di pasar itu. Bau makanan lezat mengguar memenuhi udara di sekitar sana. Perut Risma meronta-ronta ingin segera menyantap makanan yang ia impikan sejak tadi siang. Bang, mau tahu gorengnya 10.000, pakai saus sama kecap, ucap Risma mendatangi seorang pedagang di pinggir jalan. Makan di sini, Neng. Dibungkus saja, Bang, mau dibawa pulang, jawab Risma. Pedagang itu pun lantas mengikat bungkusan plastik berisi tahu goreng crispy yang Risma pesan. Setelah diikat, pedagang itu pun memasukkan lagi ke dalam kantong plastik berwarna merah dan menyerahkannya kepada Risma. Asik, seperti anak kecil yang diberi mainan. Risma begitu sumringah memandangi kantong plastik berisi tahu goreng itu. Perutnya berbunyi memanggil Risma agar segera menyerahkan makanannya. Sabar ya Pak Ruhut, nanti kita makan di rumah, ucap Risma sembari mengelus-ngelus perutnya yang sedikit buncit. Hei, cewek itu kayaknya sendirian deh, cantik putih mulus lagi. Sekumpulan pria tersebut sedang berkumpul di tepi jalan raya dan memandangi Risma dari kejauhan. Mereka saling berbisik-bisik satu sama lain. Senyuman dan juga gagahan kecil terlihat dari bibir mereka semua. Terhitung 5 orang pemuda yang berusia sekitar 25 ke atas mengenakan pakaian sobek-sobek bak anak jalanan. Mereka duduk di atas motor mereka sendiri yang telah modifikasi. Risma membawa kantong plastik berisi jajanan yang ia beli, memegangnya dan melanjutkan motornya dengan kecepatan sedang. Terbayang-bayang rasa tahu goreng crispy yang dicampuri saus dan juga kecap, air liur mengalir deras dari dalam mulut Risma. Ingin sekali memekanya hingga habis di sana saat itu juga. Namun ia memutuskan untuk pulang ke rumahnya lebih cepat agar nggak membuat ibu dan suaminya khawatir. Brum 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 brum. Jantung Risma mendadak tegang. Ia tak tenang ketika mendengar suara denguran mesin motor yang cukup ramai di belakangnya. Ya, rupanya 5 pemuda tadi tengah mengikuti Risma dari belakang. Mereka asik bergaya dengan sepeda motor yang tak jelas bentuknya. Aduh, kayaknya ada geng motor deh. Menarik gas motor agar lebih cepat melaju, Risma gelisah. Karena sering mendengar kejadian di sana, banyak orang-orang yang menjadi sasaran geng motor, mereka membacok korban secara acak. Saat memasuki jalanan sepi yang dirimbuni sepok pepohonan besar, tiba-tiba salah satu dari mereka menyenggol motor Risma dengan kencang membuat Risma terjatuh dan terpantal cukup jauh. Cekik brok, cekik, itu jatuh ya guys. Suara motor yang terjatuh menabrak pohon beringin terdengar begitu kencang. Namun sayangnya di sana begitu sepi dan tak ada pengendara satupun yang melintas. Cepat, ambil motornya, teriak salah satu dari mereka. Jangan ambil motorku, tolong, begal, teriak Risma ketakutan. Mereka memarkirkan motor Risma ke dalam kebun pisang. Begitupun dengan motor mereka. Risma bingung ketika melihat mereka yang kini berjalan ke arahnya. Mau apa kalian? Perut Risma mendadak sakit luar biasa. Sepertinya telah terjadi sesuatu terhadap janin yang ia kandung karena benturan yang sangat keras. Jangan berisik, ikut abang yuk Neng, hahaha. Mereka memboyong tubuh Risma dengan kasar. Risma menjerit keras untuk meminta pertolongan, namun tak ada satupun yang melintas di sana. Mereka membawa Risma ke dalam kebun pisang yang rimbun. Lalu mereka berbaringkan tubuh Risma di atas semak-semak belukar. Karena Risma terus saja berteriak, akhirnya mereka membungkam mulut Risma menggunakan baju yang Risma kenakan. Plak, plak, plak.
Suara tamparan keras berhasil mendarat di pipi Risma yang putih. Mereka dengan ganas membuka pakaian Risma lalu melakukan sesuatu yang mereka inginkan. Menangis hanya itulah yang bisa Risma lakukan saat mereka menyetubuhinya dengan kasar dan silih bergantian. Bukan hanya sekali, namun mereka menyetubuhi Risma berkali-kali hingga Risma tak berdaya. Kejadian itu terjadi sejak pukul 9 hingga pukul 12 malam. Risma benar-benar sudah tak berdaya. Bahkan untuk menggerakkan jemarinya saja terlalu berat. Beberapa jam itu mereka menyetubuhi Risma tak kenal ampun. Gimana nih kalau cewek ini ditemuin warga, bisa-bisa kita ditangkap polisi, ucap salah satu dari mereka. Ya juga, masa iya kita habisin nyawanya? Ya udah sih, habisin aja, lagian di sini aman. Terus mayatnya disimpan di mana? Bangkai tikus saja bisa kecium, apalagi yang ini. Udah, jangan pada ribut. Kalian itu cowok bukan sih? Ambil batu sana. Mendengar perkataan salah satu dari mereka yang lebih tua dan berpengalaman, seseorang pun lantas mengambil sebuah batu berukuran kepala manusia dan menyerahkan kepada pria yang lebih tua tersebut. Nih, gue nonton aja deh. Risma melotot dan menangis ketika mendengar percakapan mereka berlima. Ia menggelengkan kepalanya pelan dan terus meminta pertolongan di dalam hatinya. Darah segar mulai mengalir dari bagian bawah. Sepertinya Risma mengalami guguran anak pertamanya. Rasakan begitu sakit dan perih. Pok, cerot. Darah segar ketika mencurah dari kepala Risma yang kini telah hancur. Tak ada suara sedikit pun yang Risma keluarkan. Cairan merah itu bercipratan kemana-mana, bahkan cairan merah itu mengenai pakaian juga kulit para pembunuh itu. Tubuh yang semula hangat kini perlahan berubah menjadi dingin dan kaku, terbaring kaku dan mulai membiru di atas semak-semak yang berlumuran cairan merah. Setelah itu mereka mengusur mayat Risma lebih dalam lagi ke kebun pisang, menutup mayatnya dengan daun pisang yang mereka ambil. Kruduk, suara petir terdengar menggelegar. Hujan pun mulai turun menimpa mereka di sana. Mau hujan, kita balik aja yuk, biarin di sini pasti aman, lama-lama juga membusuk dan hancur. Hayu ah. Mereka lantas pergi meninggalkan mayat Risma yang ditutupi daun pisang di tengah-tengah kebun yang rimbun dan gelap. Mereka juga membawa sepeda motor milik Risma bertujuan untuk menghilangkan jejak. Tak ada rasa bersalah sedikit pun. Mereka pulang bersenang-senang dan tertawa berbahak-bahak di tengah-tengah perjalanan pulang. Yana, Ucup, Arya, Ajis, dan juga Arif. Itulah nama kelima pelaku yang menghabisi nyawa gadis tersebut. Cukup sekian cerita dari saya. Semoga kalian suka dan jangan lupa subscribe, like, comment, dan share. Thank you.